Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kita dan menyemangati kita pada akhir pekan ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 37. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, ulang mahamu manguhumi, aso ulang diuhumi di batamu se hamu muse. Ulang mapasalahon halak, aso ulang di pasalahamu. Se sama aso di sesahamu. Dalam bahasa Indonesia, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada akhir pekan ini kita mau diajar oleh firman Tuhan tentang bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Sering orang menggunakan pikirannya, menggunakan kata orang untuk menghakimi ataupun menilai orang lain. Banyak orang berpikir terhadap yang jahat kepada orang lain, sesungguhnya itu dasarnya daripada pikirannya yang jahat, bukan daripada kenyataan yang terjadi. Dan di sini dikatakan bahwa ada 3 hal yang harus kita hindari dalam sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus. Yang pertama adalah jangan menghakimi. Sering orang menghakimi dengan melihat apa yang terjadi. Umpamanya ketika hanya melihat wajah orang, ada orang langsung mengatakan dia itu orang sombong. Padahal sesungguhnya dia tidak tahu apa yang terjadi dengan orang yang dia katakan sombong itu. Ada juga orang mengatakan dia itu sebenarnya angkuh. Sebenarnya dia tidak tahu apakah benar itu angkuh. Penghakiman-penghakiman yang demikian diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita agar kita menjauhinya. Jangan menghakimi, jangan menganggap orang lain seperti yang engkau pikirkan. Namun selidiki dahulu, pahami dahulu, dan mengertilah dahulu terhadap orang lain, sehingga dengan demikian kita tidak menjadi datang dalam sikap menghakimi. Yang kedua, dan janganlah menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Banyak orang suka terhadap melakukan hukuman terhadap pelanggaran. Sesungguhnya ketika ada pelanggaran, yang perlu adalah diingat apakah kita sudah terlebih dahulu mengingatkan. Atau ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, kita diajak untuk bercermin terhadap diri kita terlebih dahulu. Artinya, apa yang kita lakukan itu merupakan cerminan daripada apa yang ingin dilakukan orang lain kepada kita. Maka dalam firman Tuhan dikatakan, jangan menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Artinya, jangan kita membuat sebuah kesimpulan yang cepat kepada orang lain. Dan mari dulu bayangkan ketika itu Anda yang melakukannya, apa yang Anda ingin dapatkan daripada perilakumu. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang bisa memahami, mengerti, dan mencoba mendalami terhadap segala persoalan yang terjadi. Yang ketiga dikatakan, ampunilah, maka kamu akan diampuni. Artinya, mari kita lihat orang lain dari posisi diri kita. Mari kita pahami orang lain dari posisi diri kita. Bukan berpikir kepada orang lain sebagaimana emosi dan perasaan kita. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan mau melakukan sesuatu emosional dalam sebuah keputusan. Namun kalau kita dikatakan mengampuni, artinya kita memahami, kita mengerti, dan kita juga mencoba untuk sesuai dengan apa yang kita pahami kepada orang lain. Oleh karena itu, ketiga hal ini menjadi tuntunan bagi kehidupan kita, agar kita
Yang pertama adalah tidak menghakimi. Janganlah menghukum, dan berusahalah dan jadilah orang yang mengampuni. Firman ini mau mengajak, sesungguhnya apa yang ingin engkau dapatkan, apa yang ingin engkau terima dari orang lain, lakukanlah itu kepada mereka. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman ini menuntun kami untuk bercermin daripada diri kami di dalam bersikap kepada orang lain. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Hamba berdoa setiap aktivitas yang dilakukan umat Tuhan sepanjang 1 pekan yang sudah berjalan, biarlah Tuhan memberikan buah yang baik, mendatangkan sukacita, menyembuhkan yang sakit, dan memberikan berkat-berkat kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu tetap berakar berbuah dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.